we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Mau nggak mau, suka nggak suka, jika kemenangan versus Bahrain kemarin membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terjaga. Dan sesuai target awal, Indonesia bisa mendapatkan setidaknya 3 poin di 2 pertandingan sisa untuk bisa mengamankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di babak selanjutnya. Dan disinilah Mimin cukup yakin dengan perkembangan timnas Indonesia yang makin hari makin mantap betul. Apalagi tentu saja ditambah masuknya beberapa pemain baru yang semakin meningkatkan value dari timnas Indonesia itu sendiri. Nah, dengan semua hal yang ada, wajar jika probabilitas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia makin besar adanya. Meski beberapa negara ada yang gak suka jika Indonesia bisa mencapai hal tersebut. Karena menurut mereka, jika Indonesia sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis itu akan merusak peta persaingan kekuatan, baik itu di kawasan Asia Tenggara hingga level Asia secara luas. Tak sampai di situ saja, skuad Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang sekarang ada, sehingga perbedaan gap itu dinilai akan makin nyata adanya. Warriors past, we will make this moment last. Through the dark we found the light. Now our future is shining bright. Legends written, names in gold. This is history, let it be told. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire. Bukan sebuah rahasia lagi, kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan secara umum, dari 8 pertandingan yang dilakoni, pencapaian Indonesia sebagai tim debutan, ya bisa dikatakan cukup baiklah. Bahkan media ternama seperti ESPN pernah menulis jika timnas Indonesia sekarang sudah jauh berbeda, di mana tim Garuda dinilai sangat bisa untuk melawan tim manapun di Asia untuk saat ini. Ya, dengan komposisi yang 80% diisi pemain yang mentas di luar negeri, menjadikan tim Garuda sebagai tim yang wajib diperhitungkan. Dan keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa tim ini banyak mendapat sorotan media-media besar internasional. Bahkan FIFA pun juga sekarang sering banget membuat postingan terkait Indonesia di dalam sosial medianya. Jelas semua itu harusnya bisa menjadi tambahan pelecut semangat bagi tim Garuda untuk terus melangkah maju. Serta mudah-mudahan segala sorotan yang masuk gak malah menjadi beban bagi para pemain untuk bisa on form di atas lapangan. The battle's tough, but we are strong. We've had enough. From the streets to the grandest stage. Meski semua tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 telah mengalami masa pasang surut, bagaimana nggak gitu? Datang sebagai tim debutan dan punya rank paling rendah di antara para kontestan lainnya, diremehkan lawan adalah hal yang biasa. 2 laga awal berhasil dilalui dengan cukup oke dengan menahan Arab di Jeddah dan Aussie di GBK. Nah, setelah di bulan Oktober, gejolak dinamika itu mulai mencuat. Imbang 2-2 atas Bahrain, serta kekalahan 2-1 di Cina benar-benar membuat situasi jadi nggak enak. Ditambah kekalahan 4-0 atas Jepang di GBK, semakin membuat publik pesimis tim ini bisa survive. Karena di match selanjutnya akan melawan Arab Saudi yang kembali dilatih oleh Hervé Renard. Ya, di saat semua merasa pasrah, disitulah Garuda merekah. Kemenangan 2-0 lewat Brest Jamik Marcelino mampu membuat Garuda bernafas lagi. Akan tetapi, di saat semua mengira sudah baik-baik saja, tetapi di awal tahun 2025, segala dinamika itu pecah manakala terjadi pergantian pelatih. Dan keraguan publik semakin menjadi-jadi ketika Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Di situ wah asli, situasinya beneran ribet. Barulah di laga versus Bahrain, Indonesia berhasil kembali tampil sesuai dengan pattern permainan yang selama ini diterapkan.
plus punya organisasi permainan yang lebih rapi. Sehingga 3 poin atas Bahrain mampu menjaga asa Garuda Nusantara untuk melancong ke Piala Dunia 2026. So forever we will go onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go onward to the world. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Menurut beberapa sumber, Indonesia tidak akan satu grup lagi dengan Arab Saudi karena sebelumnya mereka sudah satu grup di babak ketiga. Jadi, Indonesia akan berada satu grup dengan negara lain dan penentuannya berdasarkan ranking FIFA. Jika melihat ranking FIFA, maka Qatar dan Irak bakal menempati pot pertama, sedangkan pot kedua bakal diisi oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sementara Indonesia berada di pot terakhir bersama Oman. Untuk pot pertama, Qatar dan Irak masing-masing memiliki kelebihan. Untuk Qatar, dia adalah juara Asia dan memiliki pemain bagus di setiap posisinya. Namun di babak ketiga tahun ini, performa mereka malah menurun. Terbaru, Akram Afif dan kawan-kawan harus merasakan ketangguhan dari Kirgistan dengan skor 3-1. Berbeda dengan Qatar, Irak tentunya bukanlah lawan yang asing bagi Indonesia. Bahkan keduanya sudah pernah bertemu di babak kedua dan Piala Asia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia selalu kalah atas wakil Timur Tengah tersebut. Hal inilah yang tentunya membuat fans Garuda khawatir jika Indonesia kembali satu grup dengan Irak. Untungnya kekuatan Indonesia terus bertambah dan di sisi lain, timnas Irak tengah mendapatkan masalah usai berpisah dengan Jesus Casas. Pelatih yang selalu menjadi mimpi buruk Indonesia itu dipecat oleh Irak usai gagal meraih hasil maksimal saat melawan Palestina dan Kuwait. Terakhir ada Uni Emirat Arab yang berpotensi menjadi lawan Indonesia juga. Untuk tim yang satu ini wajib diwaspadai karena mereka terus menambah pemain naturalisasi, terutama yang berasal dari Brasil. Untuk rekor pertemuan, Indonesia juga selalu kesulitan saat melawan Uni Emirat Arab. Bahkan di pertemuan terakhir, tim Garuda dibantai 5-0 saat bertemu di putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Cara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika semua lawan sudah ditentukan, maka Indonesia akan bergabung dalam sebuah grup yang isinya 3 tim. Nantinya, ketiganya akan saling bertemu satu sama lain di tempat netral. Tim yang meraih poin terbanyak dan berada di peringkat pertama akan langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara peringkat kedua akan dipertemukan dengan peringkat kedua di grup satunya. Yang menang akan bermain di babak playoff untuk bertemu dengan negara yang berada di konfederasi lain. Jadi jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan di babak keempat. Sebuah hal yang terbilang sangat sulit. Tapi meski sulit, tetapi ada peluang untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan misi lolos ke Piala Dunia, jika boleh memilih, Indonesia berada satu grup saja dengan Qatar. Alasannya adalah karena performa mereka yang akhir-akhir ini terus menurun. Namun, jika bertemu dengan Qatar, Indonesia juga harus hati-hati. Karena negara yang satu ini bisa melakukan apa saja demi bisa meraih kemenangan. Bahkan timnas Indonesia pernah dicurangi Qatar waktu mereka bertemu di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Every chant,
will make this moment last. Through the dark we found the light. Now our future is shining bright. Tim-tim ASEAN makin heboh dan respect. History, let it be told. Jika Indonesia beneran lolos ke Piala Dunia, tentunya akan membuat tim-tim ASEAN menjadi heboh. Pasalnya, jika Indonesia ke Piala Dunia, berarti Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang bermain di pentas Piala Dunia sekaligus mencetak sejarah baru. Bahkan media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya Thailand yang sedikit banyak sudah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar nggak usah bertingkah. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih, apabila nantinya para pemain baru datang, membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia pun dirasa bukan hal mustahil.